Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat Bagaimana pagi, kabar Bu. kalian? Sehat semua kan? Baik, Ya, sehat. sekarang ya terima kasih. Ternyata pada baik semua, sehat semua. Berarti kita boleh melanjutkan kegiatan belajar kita hari ini dengan penuh semangat. Nah, sekarang anak-anak kita untuk mengawali kegiatan belajar kita pada hari ini kita berdoa terlebih dahulu dan Ibu minta ada salah satu teman Kuriani yang cantik, pimpinkan kita doa. Sudah Ibu tampilkan di layar, bisa tinggal membaca saja Kuriani. Ya, Anak baik Ibu. Ibu, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang patut kami sembah, melalui Yesus Putramu, Engkau mewartakan Injil Kerajaan Allah. Terangilah hati Kak Budi dan pikiran kami, agar semakin mengenal kehendak-Mu. Melalui perumpamaan Yesus yang Engkau tawarkan kepada kami, ya Bapa, tuntunlah kami di dalam kegiatan belajar ini. Semua doa dan permohonan ini kami serahkan kepadamu lewat perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anakku Kuriani, luar biasa mimpin kita dalam sama-sama Ibu. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan kegiatan belajar kita pada hari ini, Ibu akan cek kehadirannya dulu. Apakah ada di antara anak-anak yang tidak hadir pada pagi hari ini, pelajaran agama? Ada Bu. Siapa yang tidak hadir, Kuriani? Sebagai ketua kelas ini. Itu Bu. Masih dalam perjalanan. Ibu Heria. Oh, masih di perjalanan. Oh, masih di Heria nggak perjalanan. datang Bu. Oke, kita ya enggak apa-apa. Kita sambil berjalan, kita tunggu saja. Nanti kalau sudah bisa hadir, boleh bergabung sama kita, enggak masalah, anak-anak. Anak-anak, masih ingat pelajaran minggu yang lalu tentang apa? Ayo, Felix, masih ingat Felix pertemuan minggu lalu? Kemarin enggak masuk, Bu. Lupa, Bu. Oh ya udah, kalau begitu Ibu yang ingatkan, kalau materi kita minggu yang lalu itu adalah Yesus pemenuhan janji Allah. Nah, itu juga berkaitan dengan pewartaan kerajaan Allah. Nah, oleh karena itu pada pagi hari ini Ibu mengingatkan kembali tentang janji. Kira-kira masih ingat apa itu janji Kuriani? Lupa ya? Oke, Ibu yang mengingatkan. Janji itu adalah ungkapan yang disepakati oleh dua orang untuk berbuat sesuatu. Ini adalah sebuah janji. Nah, paling tidak mengingatkan kembali materi yang kita bahas pada minggu yang lalu tentang Yesus adalah pemenuhan janji Allah. Nah, janji Allah ini tentang apa? Itu tentang mewartakan kerajaan Allah itu sendiri yang terpenuhi di dalam diri Yesus Kristus. Sehingga pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kegiatan belajar kita tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Nah, bisa dilihat anak-anak judulnya dengan gambar yang Ibu tampilkan. Lihat, Ibu. Ya, baik. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan kita, Ibu akan mengawali dengan pertanyaan. Silahkan dilihat dengan apa yang Ibu tampilkan di depan layar kita sama-sama. Ini adalah pertanyaan untuk mengawali kegiatan supaya kita paling tidak ada gambaran, kemudian pada akhirnya nanti kita akan mengetahui apa sih perumpamaan itu sendiri dan bagaimana sih kita bisa menerapkan perumpamaan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sejauh yang kalian tahu, ini bisa direnungkan dalam hati masing-masing. Untuk apakah Yesus hadir ke dunia? Ini bisa direnungkan, bisa dicatat di buku masing-masing. Dan pada akhir kegiatan nanti jangan sampai lupa pertanyaan awal ini dikumpulkan kepada Ibu nanti dan akan Ibu tagih kembali. Kemudian pertanyaan kedua, dengan cara apa saja Yesus berkarya di dunia ini anak-anak? Dan pertanyaan yang ketiga sebagai permenungan kita, sejauh kalian tahu untuk apa Yesus memakai perumpamaan dalam mewartakan kerajaan Allah. Nah, ini adalah permenungan bagi kita sebelum kita mendalami materi tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan.
Baik anak-anak, kita lanjutkan. Nah, mengenai Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan, ada berapa poin atau tujuan yang akan kita capai, yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah kita mampu menjelaskan arti perumpamaan itu sendiri. Yang kedua, mampu menyebutkan contoh-contoh perumpamaan Yesus yang terdapat di dalam kitab suci yang menggambarkan tentang kerajaan Allah. Dan yang ketiga, menganalisis maksud Yesus menggunakan perumpamaan. Dan yang keempat, menjelaskan maksud perumpamaan yang disampaikan Yesus dalam kitab suci. Nah, inilah gambaran apa yang akan kita bahas dalam pembelajaran kita mengenai Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Kita lanjut anak-anak. Sekarang Ibu tampilkan gambar yang sudah Ibu share di layar kita semua. Bisa dilihat ada gambar 1, gambar 2, dan gambar 3, gambar 4. Nah, bisa dilihat gambar 1 itu gambar apa anak-anak? Mungkin Naben bisa menguraikan sedikit gambar nomor 1 itu gambar apa Naben kira-kira? Gambar nomor 1 itu kalau saya perhatikan Bu, seperti Yesus itu menabur benih. Iya, pintar, di luar tanah. biasa anakku Naben. Terus Felix, gambar nomor 2 itu kalau dilihat itu gambar tentang apa itu Felix? Itu berada di ikan, Bu. tepi danau. Saya Ini sedang gambar nomor menangkap 2, ikan. gambar nomor 2 ini. Oh ya, salah saya. Maaf Ibu, saya mengamati yang gambar nomor 3. Itu Iya. adalah benih yang tumbuh. Iya, Benih pintar yang anakku Felix, luar biasa. Anakku Kurniani yang nomor 3. Tangkap ikan, Bu. Oh, nangkap ikan, benar, nangkap ikan ya. Gambar keempat itu gimana? Itu Henry? Bisa dilihat Henry, tampilan yang Ibu ditayangkan di layar kita sama-sama. Di gambar nomor 4 itu tentang apa kira-kira Henry? Nomor 4. Henry bisa dengarkan suara Ibu? Mengantuk, oke. Kalau begitu tidak masalah. Gambar nomor 4 itu kira-kira apa Felix untuk mewakili Henry? itu mutiara yang berserakan atau jatuh dari tempat perhiasan. Oh ya, pintar. Itu adalah ada mutiara yang dikumpulkan orang ini adalah mutiara yang begitu berharga, anak-anak sekalian. Oke, kita lanjut. Beberapa contoh perumpamaan yang digunakan Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah ini banyak sebenarnya anak-anak. Hanya Ibu akan menyampaikan beberapa saja. Yang pertama itu adalah perumpamaan tentang seorang penabur. Ini yang tadi di gambar 1. Dan kemudian di gambar kedua adalah perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Kemudian yang berikutnya, gambar yang berikutnya tadi adalah perumpamaan tentang pukat. Yang tadi Kuriani bilang adalah orang menangkap ikan. Nah, ini adalah tentang pukat atau tentang jala. Kemudian masih ada lagi adalah gambar tentang harta terpendam dan mutiara berharga. Ini tadi yang dijawab oleh Felix. Dan ini juga ada satu perumpamaan yang ditampilkan di sini adalah perumpamaan anak yang hilang. Baik anak-anak, untuk melihat kembali daripada materi kita, hari ini kita diajak untuk mengenal salah satu perumpamaan Yesus, yaitu tentang seorang penabur yang terdapat dalam Matius 13 ayat 1 sampai dengan 13 yang menekankan sikap rendah hati dan sikap terbuka kepada Allah sebagai salah satu aspek kerajaan Allah. Nah, oleh karena itu, kita akan memperdalam materi kita tentang seorang penabur dari perumpamaan yang digunakan Yesus mendengarkan rekaman berikut ini. Jadi kita mendengar ya Bu ya? Ya, mendengar Felix, Ya. mendengar. Ya, saya akan mendengarkan dengan baik. Ya, disimak baik-baik ya anak suara dari rekaman ini karena tempat Ibu tidak bisa menampilkan layar videonya, hanya bisa direkam.
Iya, Ini Bu. masih Siap, iklan, Bu. anak. Oke, silakan didengarkan baik-baik. Alkitab anak. Perumpamaan seorang penabur. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Matius 13 ayat 1 sampai 23. Suatu hari, ada seorang penabur yang keluar untuk menabur benih yang jatuh di atas 4 jenis tanah. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh ke tanah di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakan benih itu semua sampai habis dan tidak berbuah. Kemudian sebagian benih jatuh di tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu tumbuh. Tetapi setelah matahari terbit, benih itu menjadi layu dan kering karena tidak berakar dan tidak berbuah. Citra artinya. Kemudian sebagian lagi benih itu jatuh ke tanah di tengah semak duri. Suatu indikasi dari suatu objek, biasanya objek fisik atau manusia. Citra bisa Lalu makin besar semak duri itu dan menghimpit benih yang tumbuh itu sampai mati dan tidak berbuah. Dan sebagian benih itu jatuh di tanah yang baik, lalu benih itu berbuah banyak sekali. Benih itu ada yang berbuah 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Benih itu maksudnya adalah firman Tuhan, dan tanah itu maksudnya adalah hati kita. Benih yang di pinggir jalan adalah firman yang hanya didengar saja dan tak memperhatikan firman itu, lalu datang si jahat yang mengambil firman itu di hatinya. Contohnya adalah main HP waktu ibadah. Benih yang di tanah berbatu adalah firman yang hanya didengar saja dan tak mempelajari firman itu, lalu datang masalah yang menjauhkan firman itu di hatinya. Contohnya adalah malas membaca Alkitab. Benih yang di semak duri adalah firman yang hanya didengar saja dan tak mempercayai firman itu, lalu datanglah kekhawatiran menutupi firman itu di hatinya. Contohnya adalah takut akan hari esok. Benih yang di tanah baik adalah firman yang didengar dan disambut, yaitu memperhatikan, mempelajari, dan mempercayai firman itu. Contohnya adalah rajin membaca Alkitab, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Oke, baik anak-anak. Sudah mendengarkan rekaman yang Ibu tampilkan tadi? Sudah, Ibu. Baik, terima kasih. Nah, sekarang anak-anak kan sudah Ibu bagi kelompok minggu yang lalu. Nah, oleh karena itu, silakan bergabung dengan kelompok. Dan ini pertanyaan yang Ibu suguhkan kepada anak-anak sekalian untuk dijawab berdasarkan dari video rekaman tadi. Ya, video rekaman tadi. Yang pertama adalah tuliskan apa yang kalian dapatkan dari video rekaman perumpamaan tentang penabur. Itu yang pertama. Ya. Lalu pertanyaan yang kedua yang dapat didiskusikan di dalam kelompok. Dari video perumpamaan tentang seorang penabur, itu mau mengatakan apa kepada kita dalam menerima firman Tuhan? Nah, anak-anak silahkan dijawab pertanyaan tersebut di dalam kelompok, dan tolong kelompok, masing-masing kelompok itu tertib, kemudian juga jangan sampai tidak menghargai pendapat teman. Silahkan berdiskusi
sedemikian rupa dan sebaik mungkin. Silakan anak-anak diskusi. Pertanyaan Sudah, penutup Bu. kami Ibu tampilkan. Ada yang sudah, anak-anak? Sudah, Bu. Ya baik, terima kasih. Oke, baik anak-anak. Siapa yang mau menampilkan atau mempresentasikan dulu hasil kerja kelompoknya? Kelompok 1, Naben? Sudah Kami selesai dari- kelompok Naben? Kelompok 1? Iya Bu, kami dari kelompok 1 sudah menuliskan apa yang kalian dapatkan dari video perumpamaan tentang penabur. Ya, Nah, sejauh yang kami pahami Bu, tentang penabur. Nah, artinya orang yang mendengar firman Allah berarti ada perubahan baik dalam hidupnya, seperti benih yang dibuang di tanah itu, ada yang tumbuhnya subur, ada yang tidak subur, tidak suburnya karena ada tumbuh lalang, ada tumbuh rumput. Begitu Bu, kira-kira yang kami pahami untuk saat ini Bu. Terima kasih Bu. ya, luar biasa jawabannya dari kelompok 1 yang diwakili oleh Naben. Sekarang kelompok 2, kelompoknya Felix. Silakan kelompoknya Felix, apakah sudah selesai? Tadi mengatakan sudah selesai, pasti Ibu meyakinkan pasti bisa mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Jawaban kami persis apa yang disampaikan Naben, Bu. Jadi saya kira saya tidak perlu mengulang, jadi persis seperti apa yang disampaikan Pak Naben tadi, Bu. Oke, luar biasa kalau begitu. Jadi pemahaman dari kelompok itu kurang lebih sama ya anak-anak ya, tentang apa yang Ibu suguhkan pertanyaan berkaitan dengan video rekaman tadi. Baik anak-anak, sekarang kita menarik kesimpulan dari apa yang pembahasan materi mengenai Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Apa yang dimaksud dengan perumpamaan? Perumpamaan itu adalah penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa imajinatif, kiasan simbolis, atau perbandingan. Tujuan Yesus menggunakan perumpamaan dalam mewartakan kerajaan Allah itu adalah dengan perumpamaan, orang yang mendengarkan ajarannya diharapkan dapat lebih mudah mengerti, memahami, dan melaksanakan ajarannya dalam kehidupan nyata. Yang dimaksud dengan penabur, tadi sudah diungkapkan juga oleh kelompok 1 dan kelompok 2, adalah Yesus sendiri yang mewartakan Injil Kerajaan Allah kepada semua orang. Sedangkan yang dimaksud dengan benih adalah sabda Allah itu sendiri. Sabda Allah itulah yang berisi nilai-nilai kerajaan Allah, yaitu nilai-nilai kerajaan Allah seperti damai, kerendahan hati, sikap lemah lembut, dan penuh kasih, pengampunan, dan persaudaraan. Benih yang ditaburkan jatuh di berbagai tempat, yaitu di pinggir jalan, di tanah yang berbatu, di semak berduri, di tanah yang baik. Perumpamaan tentang penabur adalah mau menekankan sikap rendah hati dan sikap terbuka kepada Allah sebagai salah satu aspek daripada kerajaan Allah itu sendiri. Nah, untuk memahami daripada perumpamaan bukanlah hal yang mudah anak-anak tentang misteri kerajaan Allah. Maka kerap kali Yesus merumuskan ajarannya tentang kerajaan Allah dalam bentuk perumpamaan. Nah, kenapa menggunakan bentuk perumpamaan? Agar orang mudah memahami pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Yesus. Nah, dalam mewartakan kerajaan Allah, Yesus sering menggunakan perumpamaan sesuai dengan situasi dan kondisi para pendengarnya. Dan biasanya diambil dari hal-hal yang ada dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik berupa benda dan pengalaman dan seterusnya, sehingga orang-orang yang mendengarkan perumpamaan disampaikan Yesus akan lebih mudah memahami ajaran Yesus. Dan kalau berhadapan dengan para petani, maka Yesus menggunakan perumpamaan tentang biji sesawi, kemudian lalang di antara gandum, pembajak sawah, dan seterusnya. Dan kalau berhubungan dengan nelayan, Yesus menggunakan perumpamaan pukat dan jala dan sebagainya. Baik anak-anak, sekarang kita diberikan pertanyaan untuk dikerjakan oleh anak-anak secara mandiri. Ini tugas nanti dibawa pulang ke rumah. Ini ada 3 pertanyaan yang
suguhkan. Silahkan persiapkan pulpen dan kertas untuk menulis pertanyaan itu, jangan sampai lupa. Dan pekerjaan ini dikumpulkan minggu depan anak-anak. Yang pertama, mengapa Yesus menggunakan perumpamaan saat mengajarkan tentang kerajaan Allah? Yang kedua, tuliskan beberapa perumpamaan yang disampaikan Yesus di dalam Injil. Dan pertanyaan yang ketiga, pilihlah salah satu perumpamaan yang kamu yang kalian sukai dan tuliskan ulang menggunakan bahasamu sendiri. Kemudian kita masuk bagian refleksi anak-anak. Ini silahkan renungkan sama-sama. Anak-anak juga ikut merenungkan, termasuk juga ibu ikut merenungkan dari refleksi ini. Apakah kita mampu menangkap pesan di balik perumpamaan itu, anak-anak? Kita renungkan di dalam hati kita. Sanggupkah kita melaksanakan pesan di balik perumpamaan itu? Kemudian yang ketiga, mampukah kita meneladani Yesus untuk mewartakan sukacita melalui kata-kata kita, melalui ucapan kita? Dan yang keempat, mampukah kita membuat orang lain bersukacita, bergembira dengan ucapan kita? Rencana aksi anak-anak, tetapkanlah niat untuk lebih sering membaca kitab suci agar dibimbing oleh Allah sendiri untuk memahami berbagai perumpamaan Yesus. Tuliskan niat itu pada selembar kertas, hiaslah yang indah. Bisa bertanya dengan orang-orang sekitar kalian, dan orang tua kalian, kakak kalian, atau siapa yang bisa membantu kalian untuk membuat daripada rencana aksi yang kalian buat. Baik anak-anak, dengan demikian pelajaran kita pada pagi hari ini telah selesai, dan kita akan lanjutkan pertemuan kita pada materi berikutnya di pertemuan minggu depan. Oleh karena itu kita akhiri kegiatan kita dengan doa penutup. Ya, mengakhiri kegiatan kita, silakan anakku Felix pimpinkan kita dalam doa dengan doa yang sudah Ibu tampilkan di layar, anakku. Kita akhiri dengan doa. Baik Ibu, mari teman-teman kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa kami mengucap syukur atas pembelajaran ini. Melalui Yesus Putramu, Engkau mewartakan Injil Kerajaan Allah. Terangilah hati, budi, dan pikiran kami, agar semakin mengenal kehendak-Mu. Ya Allah, tuntunlah kami untuk mampu mewartakan kerajaan Allah dalam kehidupan kami. Semua doa dan permohonan ini kami serahkan kepadamu lewat perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih anakku Felix. Dengan demikian pelajaran kita pada pagi hari ini telah selesai. Dan selamat pagi, tetap semangat. Selamat pagi, terima kasih Ibu. Terima kasih kembali. Ya, terima kasih Terima kasih. Ibu Kuryani. Ini langsung komentar supaya perekaman juga lancar. Pertama, untuk persepsi ya, dalam membuka, kemudian menarik perhatian siswa, kemudian keluasan materi, kemudian kebenaran konsep, yang intinya masuk dalam kegiatan inti sudah cukup bagus. Kemudian kreatif, dan materi, rinci dan mendalam. Kemudian bagian penutup juga sudah bagus juga, sehingga melibatkan siswa. Dan yang paling menarik pada penampilan Ibu Maria adalah suara yang cukup keras. Ini membantu para anak didik untuk terbantu di dalam mendengar. Kemudian kurang lebih waktu 20 menit. Sekali lagi, propisiat. Mantap. Pas ya Pak ya? Pas ya Pak ya?